Baiklah kalau begitu. Aku lihat tuan muda kedua sedang bersiap memancing. Kamu tetaplah di dekat nyonya besar, dan carilah sawi di sekitarnya. Aku mau melihat tuan muda kedua memancing. Ibu pergilah ke batu di dekat sana dan duduklah sebentar, biar aku yang mencarinya. Itu tidak boleh. Meskipun nyonya besar tidak melihat ke arah sini, semua yang terjadi di sini, dia pasti akan mengetahuinya. Aku tidak boleh bermalas-malasan. Reinkarnasi rubah betina. Belum. Dia tampak tenang. Jelas sekali, melihat situasi saat ini, dia sama sekali tidak terkejut. Sepertinya perjalanan nyonya besar ke gunung belakang hari ini adalah bagian dari rencana sengajanya untuk memancing mereka ke dalam jebakan. Bajingan itu, ibu dan aku tidak ingin mati. Dari mana asal para perampok ini? Mereka bahkan berani menyerang tuan muda kedua. Heyun akan menanganinya, ayo kita pergi dulu. Ibu jangan takut, tuan muda kedua sangat percaya diri. Dia pasti bisa membereskannya. Ayo kita keluar dari sini dulu. Jika bilah pedang seperti ini, mengenai tubuhku, apa yang akan terjadi? Apakah aku akan mendapat perhatiannya atau malah mati karena luka itu? Ini satu-satunya kesempatanku membuktikan diri aku akan bertaruh. Si bodoh itu. Jangan. Qinghe, bagaimana keadaanmu? Ibu sakit sekali? Gadis bodoh. Kenapa kamu memanggilku ibu? Apa kamu tidak mengenaliku? Aku ini ibumu. Ibu. Tuan muda kedua, kenapa Anda berada di satu tando denganku? Ini tidak pantas. Benarkah? Qinghe, kali ini kamu menghadang pedang demi nyonya besar. Kamu sudah berjasa besar, nyonya besar. Sudah memberimu anugerah besar. Anugerah besar. Setelah aku menebus kebebasanku nanti, aku bisa kaligrafi dan melukis. Aku bisa menjualnya untuk mencari uang. Jika karyaku tidak laku, mungkin aku akan seperti Bibi Wang di dekat kuil berjualan tahu. Untuk menyambung hidup keahlian, ibu membuat tahu. Aku juga sudah mempelajarinya, tidak terlalu sulit kok. Kenapa repot-repot menebus kebebasan? Apa yang diberikan nyonya besar padamu adalah anugerah yang jauh lebih besar. Mulai sekarang, kamu adalah selirku. Tapi, Mulai sekarang, kau adalah selirku. Aku tidak mau. Su Qinghe. Qinghe. Tuan muda kedua. Putriku hanya terluka parah. Dia hanya belum menyadarinya sejenak betapa besar anugerah ini. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Kurasa dia hanya terlalu gembira dan merasa linglung. Kenapa? Kenapa semuanya jadi begini? Kamar tuan muda kedua sungguh sangat indah, Bitao. Bitao, kemarilah dan layani Nona dulu.
Tuan muda kedua tidak menentukan di mana Nona akan ditempatkan. Jadi Nona, silakan tinggal di kamar Tuan muda kedua dan beristirahatlah sebentar. Dia akan setelah Tuan muda kedua mengurus nyonya besar, dia akan mengaturnya lebih lanjut saat kembali. Jaga dirimu baik-baik. Layani tuan muda kedua dengan baik. Saat Liang Heyun kembali, aku akan mencoba lagi. Kakak, apakah kakak mencariku untuk hal penting? Aku dengar kau akan mengambil selir. Benar. Su Qinghe dia tidak boleh menjadi selirmu. Belum saatnya. Kenapa? Karena aku sudah menjadikannya pelayan kamarku. Kakak, jangan bercanda denganku. Aku tidak pernah bercanda soal ini. Kakaknya, Hong Mei, adalah wanitaku. Aku pernah berjanji padanya bahwa suatu saat nanti aku akan mengambil adiknya yang polos menjadi selirku, agar kakak beradik itu bisa saling menjaga. Kalau begitu sepertinya tidak bisa, Kak. Dia milikku sekarang. Hei Yun, Tuan pasti akan segera kembali, Nona. Anda tidak boleh terkena angin. Anda harus kembali ke tempat tidur. Aku ingin menghirup udara segar. Jangan panggil aku Nona. Panggil saja Qinghe. Tuan Nona duduk di sini dan tidak mau pergi. Katanya dia ingin menghirup udara segar. Dia sedang terluka. Aku tidak berani memaksanya. Kenapa pakaiannya tipis sekali? Kenapa kau tidak mengambilkan baju yang lebih hangat untuknya? Itu kelalaianku. Pergilah ke ruang sulam dan ambilkan beberapa pakaian untuknya. Baik. Tuan, aku ingin pulang ke tempat ibuku. Aku ini bodoh dan ceroboh. Aku tidak pantas menjadi selir. Tuan, kumohon. Di kuil kekaisaran bukan hanya ada biksu petarung. Pengawal keluarga Liang juga berpatroli sepanjang hari. Hari itu aku ada di sana tapi kau bersikeras menghadang pedang itu demi aku. Haruskah kusebut kau bodoh atau terlalu serakah? Apa maksudnya dia tahu niatku yang sebenarnya? tidak. Permainan tarik ulur. Kau bisa hentikan sandiwaranya sekarang. Saya tidak mengerti maksud Tuan. Kau selalu berlagak malu-malu setiap kali melihatku. Mencuci baju tengah malam di kuil gunung itu. Kau pasti dengar aku datang dan sengaja tetap di sini. Demi menyiapkan semangkuk sup manis kulit jeruk untukku dengan teliti, kau pasti dengar dari suatu tempat bahwa aku suka makanan manis. Kau menunggu saat yang tepat saat menyajikannya untuk menjatuhkan diri ke pelukanku. Dan setelah itu, kau pura-pura menjauh, tarik ulur. Jadi kau rela terluka begini, hanya agar aku menikahimu kan? Brengsek ini percaya diri sekali. Tuan sudah salah paham, saya tidak punya niat seperti itu. Cukup sandiwaranya. Tuan, saya tidak ingin meninggalkan ibu saya. Saya hanya ingin menjadi pelayan dapur biasa. Jika bukan demi nyawa ibu dan saudari saya sudah berhenti sejak lama. Tuan, saya membawakan barang nyonya, pakaian dan obat. Haruskah saya mengganti perbannya sekarang? Tinggalkan barang-barangnya. Keluar. Baik. Anugerah yang diberikan nyonya besar padamu. Kau harus menerimanya, mau atau tidak. Jika kau terus meronta, jahitannya akan terbuka. Jika lukanya terinfeksi, dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tunggu.
Pelayan kurang ajar ini. Jangan biarkan dia mati. Tuan, pakaian di dada Anda. Siapkan air mandi. Aku masih harus ke istana. Baik, Tuan. Bitau. Tuan, apa dia sudah mati di dalam? Tuan, aku sudah membersihkan selir, sudah ganti obat dan memakaikan baju bersih. Sekarang selir sedang tidur di ranjang. Dia agak demam. Haruskah aku menyeduh satu lagi mangkuk obat penurun panas? Dia punya banyak tenaga. Dia tidak butuh obat demam. Ternyata aku masih di kamarku yang lama. Bukannya dibuang ke gudang kayu atau tempat semacam itu. Waktu itu aku terlalu impulsif dan langsung membenturkan kepalaku ke dinding. Sekarang aku penasaran bagaimana Liang Heyun akan menanganiku. Sepertinya kau sudah sadar. Tuan, aku tahu aku salah. Tuan muda. Saya tidak tahu bagaimana cara melayani Tuan. Naiklah ke ranjang dan membelakangiku. Tuan muda. Saya baru ingat sesuatu ibu saya pernah bilang. Apa itu? Ibu saya bilang, majikan itu bukan orang sembarangan. Mereka benar-benar hebat. Salah sedikit saja, bisa nyawa melayang. Saya sedang berpikir. Berpikir apa? Saya pikir karena Tuan begitu tinggi dan kuat, saya takut saya akan mati. Bisakah Tuan muda ampuni saya? Tidak bisa. Tuan muda, saya sungguh takut. Saya sudah terluka kena pisau. Bisakah Tuan menunggu sampai luka saya sembuh sebelum bagian bawah saya terbelah? Kalau begitu, hari ini kita biasakan saja dulu tanpa harus benar-benar terbelah. Apa sebenarnya yang Tuan muda ingin saya lakukan? Bukankah kamu bilang, aku bukan orang sembarangan? Mari kita coba dulu. Jangan dulu. Agak kasar. Nanti akan dimanjakan. Tuan. Malam ini bolehkah aku tidak tidur di sini? Apa kau pikir aku sangat menginginkan seseorang yang serendah dirimu? Siapa di sana? Kemari. Tuan, Seret dia keluar. Tuan, di mana Nona harus tidur? Dia hanya seorang pelayan. Dimanapun kamu tidur, disitulah dia juga harus tidur. Baik, Tuan. Ini sarapan Anda. Nona beritahu saya jika sudah selesai. Ibuku yang membuat ini. Nyonya besar sangat baik, mungkin jika Anda menemuinya, situasi saat ini mungkin akan berubah. Kudengar Tuan Liang punya aturan yang ketat, siapapun itu tidak ada yang bisa datang dan pergi sesuka hati. Tapi aku ingin berterima kasih kepada Nyonya besar secara langsung. Karena Nona memiliki niat baik seperti itu, dan karena Anda juga penyelamat Nyonya besar, Tuan tentu tidak akan menghalangi Anda. Belum. Saya Ching He Salam, Nyonya besar. Saya di sini untuk berterima kasih kepada Nyonya besar atas kebaikan besar yang telah Nyonya berikan. dasar gadis bodoh tidak perlu bersujud sampai sekeras itu. Ching He hanya merasa sangat bahagia. Nyonya besar saya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Nyonya besar Tuan muda. Kedua, sepertinya Tuan muda. Kedua tidak menyukai saya. Saya takut jika tetap bersamanya hanya akan membuatnya kesal. Saya ingin kembali kepada ibu saya dan melanjutkan pekerjaan saya. Tapi dari penglihatanku tuan muda keduamu itu cukup menyukaimu, nak. Karena Nyonya besar berkata begitu.
Saya pasti telah salah paham pada tuan muda kedua. Sebaiknya kamu tanyakan sendiri pada tuan muda kedua soal itu. Ibu, Jinghe, apa yang kamu lakukan di sini? ibu. Aku tidak mau jadi selir tuan muda kedua. Jangan bicara sembarangan. Apa kamu tahu berapa banyak orang di kediaman ini yang ingin menjadi selirnya? Jadilah gadis penurut. Dan hiduplah dengan baik bersama tuan muda. Kedua statusmu sudah berbeda sekarang. Jangan berkeliaran di luar sembarangan. Cepatlah kembali. Tunggu sebentar. Ini ada 5 tahil perak, ambillah. Dan beberapa bakpao buatanku. Dan beberapa kue, makanlah saat kamu kembali nanti. Tuan muda kedua meminta selir untuk keluar kediaman untuk menemuinya. Belum. Nyonya sudah tiba, silakan turun. Nona, silakan masuk, tuan kami sudah menantikan saat ini sejak lama. Mereka berdua sama-sama pelayan, tapi pakaiannya terbuat dari kain yang jauh lebih bagus daripada yang dipakai Kuan Fang. Ini menunjukkan bahwa pemilik taman pribadi ini punya status yang lebih tinggi. Liang Heiyun adalah tuan muda kedua keluarga Liang. Seseorang dengan status lebih tinggi darinya hanyalah anggota keluarga kerajaan. Heiyun, Apa kau tidak akan membiarkan si cantikmu mendongak agar kami semua bisa melihatnya? kemarilah. Dia benar-benar cantik dan menawan, pantas saja kau melanggar aturanmu dan menjadikannya selir serta tidak membiarkan para penyanyi mendekatimu. Aku sudah jadi bahan lelucon kalian. Bisakah kau melayani kami hari ini? Atau tidak? Aku tidak boleh memancing amarahnya lagi, aku harus menjaga suasana hatinya tetap baik dulu agar bisa melewati hari ini dan selamat dari rintangan ini. Hari ini, aku tidak perlu takut. Tapi hanya dengan tanganku itu batasnya selain itu. Selain itu, jika aku benar-benar mendalami peran ini, apakah aku akan pernah bisa menebus kebebasanku? Sepertinya bagiku selir Heiyun terlihat familiar. Bagian mananya yang terlihat familiar, tuan muda ketiga begini? Kau harus menyuruh selirmu ke sini agar bisa kulihat lampu malam ini. Remang-remang sulit untuk melihat dengan jelas. Jika dia mendekat, aku akan bisa melihatnya lebih baik. Dia. Heiyun, cepat suruh selir kesayanganmu ke sini, biarkan tuan muda ketiga melihatnya. Karena orang seperti Liang Heiyun sekalipun harus bersikap sangat hormat padanya, dia pasti berpangkat sangat tinggi berhubungan dengan keluarga kekaisaran. Pergilah. Berikan bersulang untuk tuan muda ketiga. Jangan takut. Silakan minum tuan muda ketiga. Heiyun, Kau menentangku demi seorang selir. Tentu saja kau. Tuan muda ketiga selirku ini menyelamatkan nyawa nenekku. Sangat disayangi oleh nenekku. Sebenarnya nyonya besar di rumah kami juga punya hubungan tertentu dengan mendiang kaisar. Membosankan sekali. Gawat, aku tidak kuat minum seteguk arak keras itu. Sepertinya aku mulai mabuk. Selir sungguh deh, cuma satu cawan arak sampai mabuk begini. Kalau nanti kamu menemani tuan muda kedua bersosialisasi, akan sangat memalukan kalau bersikap seperti ini.
Itu yang kedua kalinya, Liang. Aku lihat keberanianmu, semakin besar saja berani-beraninya menolak Tuan Muda. Ketiga sekalipun, apa aku tidak mengenalmu? Aku tidak punya pilihan. Dia adalah pemberian dari Nyonya Besar. Apa aku tidak mengenalmu? Kamu itu yang paling mendominasi dan protektif. Lupakan soal pemberian dari Nyonya Besar. Itu cuma alasan biar orang lain dengar saja. Kali ini kamu benar-benar menyinggung pangeran ketiga. Lihat saja nanti. Dalam beberapa hari ke depan dia pasti akan menyusahkanmu. Su Qinghe, apa kamu itu anjing? Belum. Ke pavilion Pingchun. Ah, Pelayan kurang ajar, kamu sudah keterlaluan. Aku cuma memintamu menuangkan arak, tapi malah bersikap begini. Selir siapa yang seberani dirimu? Tua Bangka Mesum. Umurku baru 23. Dan malah kamu yang merasa dizalimi. Kenapa kamu menangis? Pelayan kurang ajar. Sebenarnya apa yang kamu tangisi? Pelayan kurang ajar. Pelayan kurang ajar, kamulah yang kurang ajar. Aku mau pulang, tempatku bukan di sini, rumahku bukan di sini, aku mau pulang. Belum saatnya. Sejak saat kau menjadi selirku dimanapun aku berada, disitulah rumahmu. Ini bukan rumahku, rumahku tidak seperti ini. Di rumahku hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Ada AC dan penghangat lantai. Kami bisa naik mobil kalau pergi naik kereta cepat untuk perjalanan jauh dan pesawat menempuh ribuan mil sehari. Aku bukan pelayan, aku hanyalah Su Qinghe. Aku tidak perlu melayani siapapun. Asi, apa itu kereta cepat dan pesawat? Menempuh ribuan mil sehari, bahkan kuda terbaik sekalipun hanya bisa menempuh 100 mil sehari. AC, kereta cepat, pesawat. Kau baru minum secangkir arak, tapi orang yang tidak tahu akan mengira kau sudah minum 1 gentong penuh. Ah, Kau pelayan kurang ajar. mesum bajingan, aku ingin pulang. Aku tidak mau jadi selirmu. Tidak mau jadi selirku, lalu kau mau jadi selir siapa, kakakku atau pangeran ketiga? Kalau kau terus melawan, aku akan memilikimu sekarang juga. Mesum bajingan menjauh dariku, aku ingin pulang. Wait. Aku ingin pulang. Malam ini tidur di sini saja. Mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Besok aku akan membiarkanmu pulang. Benarkah? Besok aku bisa pulang. Sungguh. Besok aku akan mengantarmu pulang. Aku bisa bertemu ayah dan ibuku. Tentu saja kalau kamu ingin bertemu Ibu Lin, aku akan menyuruhnya datang. Ibu Lin. Ya, Ibu Lin juga ibuku. Bau alkoholmu menyengat, bau. Simpan saja taringmu itu. Ah. Dingin. Tanganku dingin. Kamu pintar juga ya. Apa bangun di pelukanku membuatmu tidak bisa berkata-kata? Semalaman kamu tidur denganku, mencakar dan menggigit. Begitu bangun sikapmu, langsung berubah. Apa begini cara seorang selir bersikap? Lihatlah baik-baik. Biar ku tanya. Kereta cepat dan pesawat. Dan apa itu menempuh ribuan mil sehari? Tidak. Menjawab Tuan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Setiap kali saya menyentuh alkohol, saya mabuk. Begitu saya mabuk, saya mulai bicara melantur. Ibu saya selalu bilang bahwa setelah saya mabuk seolah-olah saya kerasukan. Saya rasa mungkin saya memang benar-benar kerasukan, sulit untuk mengatakannya.
Dasar pelayan nakal. Tuan, saya belum pernah dicium sebelumnya, saya tadi agak takut. Ibu saya bilang, saya bertingkah seperti kerasukan saat minum tenaga saya. Tenaga saya jadi jauh lebih kuat dari biasanya. Kamu memang sepertinya kerasukan. Ada perintah lain, Tuan? Pergilah beritahu Kuan Fang untuk menjemput pendeta. Baik, Tuan. Kalau dipikir-pikir, dengan situasi perjalanan waktu yang aneh ini, jika seorang pendeta benar-benar bisa melihatnya, mungkin ada cara untuk mengusir roh dalam diriku dan membiarkanku pulang. Tuan, apakah Anda benar-benar memanggil pendeta untukku? Aku tidak mau selir yang kerasukan. Aku mau pulang. Belum saatnya. Lagi pada ngapain mereka? Begini saja kamu tidak tahu kediaman Liang mengundang seorang guru untuk mengadakan ritual. Belum pernah aku melihatmu menyambutku seperti ini. Kamu sekarang sudah berani ya, berani-beraninya melotot padaku. Saya tidak berani. Kalau kamu berani bersikap begitu lagi, akan kujual kamu. Tuan-tuan muda semalam itu, beberapa dari mereka menyukaimu. Benar dugaanku, orang-orang berkuasa di zaman kuno semuanya jahat. Pasangan yang setia seumur hidup itu hal yang langka. Pria ini jelas bukan orangnya. Meskipun aku tidak bisa kembali, aku tidak akan mau jadi selir pria ini. Cepat masuk dan bantu aku ganti baju. Apa kamu mau mencekikku? Tuan, pinggang Anda kecil sekali. Aku belum pernah melihat pria dengan pinggang seramping ini sebelumnya. Tadi aku cuma tidak melihat dengan jelas. Kadang aku benar-benar tidak tahu, apakah kecerobohanmu yang biasanya itu sungguhan atau cuma acting. Tuan, Guru tahu Buya sudah tiba. Belum. Guru Wuya inilah selir yang kuceritakan padamu. Nyonya, ada aura kegelapan di keningmu. Ini benar-benar pertanda buruk. Semua orang bilang aku beruntung menjadi selir, Tuan Liang. Tapi aku merasa sangat tidak beruntung, hidupku terasa sangat sial akhir-akhir ini. Dan sekarang itu sangat cocok dengan apa yang guru katakan, lalu apa yang harus kulakukan, bagaimana cara mengatasinya. Nyonya, apakah Anda bepergian ke suatu tempat akhir-akhir ini? Ya, Apakah Anda bertemu seseorang di sana? Seseorang yang belum pernah Anda temui sebelumnya dan sering berhubungan dengannya. tidak banyak orang luar di kuil itu, satu-satunya orang yang sering berinteraksi denganku adalah Liang Heiyun. Nyonya, Anda memiliki ikatan nasib buruk yang mendalam dengan orang ini. Jika Anda memutus ikatan sial ini lebih awal, keberuntungan Anda akan membaik dan Anda akan menemukan kehidupan baru. Apa yang Anda maksud dengan kehidupan baru? Kembali ke tempat asalmu. Bukan. Bukan. Tuan, saya. Feng Shui halaman ini perlu Anda periksa dengan teliti. Mari ikut saya, Tuan. Baiklah ya. Tuan, Dia hanyalah pendeta tua penipu, dia tidak bisa menyembuhkan obsesimu untuk melarikan diri. Apa kau pikir aku adalah pembawa sial bagimu? jadi nasib buruk itu merujuk pada Anda, Tuan Muda Kedua. Kalau begitu, Tuan Muda Kedua, apa Anda dengar apa yang dikatakan pendeta itu tadi? Bukankah dia bilang aku tidak bisa menjadi selir Anda? Baru saja aku memahami dari pendeta itu, bahwa jika Anda menjadikanku selir, Anda akan menghadapi banyak kesulitan di masa depan. Aku tidak berani membiarkan Anda menderita karena itu. Aku tidak pernah percaya pada pendeta atau biksu. Jika ada rintangan di depan, aku akan menerobosnya saja. Tidak ada kesulitan di dunia ini yang tidak bisa kuatasi. Aku sudah berjanji padamu semalam bahwa kau bisa pulang hari ini. Sebelum aku pergi ke kantor pengawal kekaisaran, aku akan mengantarmu kembali ke kediaman Liang. Baik, Berikan aku senyuman.
Belum. Tuan, ada keadaan darurat di pengawal kerajaan. Sebentar lagi Kuan Fang akan mengantarmu kembali ke kediaman Liang. Tunggu aku di rumah dengan penurut ya. Kakak kedua. Bukankah seharusnya kamu ada di kediaman Liang? Kenapa kamu ada di sini? Nyonya sedang menunggumu, ikut aku. Apakah Heer benar-benar kali ini benar-benar jatuh cinta pada pelayan rendah itu? Dia bahkan membawanya keluar dari kediaman Liang ke kediaman pribadinya. Kalau menurutku mungkin Tuan tidak membawa Ching He ke kediaman pribadi. Mungkin dia membawanya ke suatu rumah minum untuk menghibur teman-temannya. Aku ingin lihat. Seperti apa wanita itu sampai membuat putraku memperlakukannya begitu istimewa. Nyonya Ching He sudah sampai. Saya Ching He, memberi hormat kepada Nyonya. Angkat kepalamu dan biarkan aku melihatmu. Bukan. Anak-anak perempuan Ibu Lin memang masing-masing punya pesona tersendiri. Sampai saat ini, apakah kau sudah melayani tuanmu? Nyonya, Tuan merasa kasihan dengan lukaku dan belum membiarkanku melayaninya. Tadi malam kenapa Heer membawamu keluar? Kenapa Nyonya menanyakan hal ini padaku? Mungkinkah dia tidak senang karena Liang Heyun menjadikanku selir? Apakah dia akan membiarkanku kembali menjadi pelayan dapur rendahan? Tuan sedang bertemu dengan teman-temannya dan memintaku untuk melayani di sana. Sepertinya wanita ini jelas bukan kesayangannya. Ching He, kau lamban sekali, dulu kau hanyalah pelayan dapur. Tugas-tugas yang halus itu, kau harus mempelajarinya perlahan-lahan. Aku tidak tenang jika kau yang melayani Heer. Baguslah kalau begitu. Apakah Nyonya akan mengirimku kembali ke dapur? Huang Xing, Nyonya, kau tumbuh besar di sisiku, kerjamu cekatan dan pandai membuat kue. Aku memang berniat memintamu melayani di kamar Heer. Sekarang pun belum terlambat. Karena kalian berdua bersaudara, kalian bisa saling mendukung. Tidak. Belum. kau hanyalah seorang selir, beraninya kau berbicara seperti itu kepada Nyonya. Nyonya adikku memang selalu lamban berpikir. Dia agak kurang pintar, tolong maafkan dia kali ini saja. Dia benar-benar bodoh. Jika dia tidak diajari dengan benar, dia akan mempermalukan Heer. Tahan dia di sini selama beberapa hari. Biarkan Bibi Chow mengajarinya tata krama. Nyonya hamba mohon Nyonya pertimbangkan kembali. Dasar bodoh, apa yang kau katakan? Hamba mohon Nyonya pertimbangkan kembali. Aku saja belum bisa lepas dari Liang Heyun. Bagaimana mungkin aku membiarkan adikku terseret juga? Aku sama sekali tidak bisa membayangkannya melayani pria yang sama bersama adikku. Bibi Chow, mana aturan kediaman pengawal bawa dia pergi hukum dia sesuai aturan kediaman? Tuan muda kedua sedang pergi menyelidiki kasus atas perintah Kaisar. Aku penasaran apakah dia akan kembali untuk menyelamatkan selir bodoh ini. Bersambung. Selir, tetaplah di sini dan renungkan perbuatanmu. Jika kau tidak mau tunduk pada Nyonya, Besok kau akan lebih menderita lagi.
Gadis bodoh apapun kata nyonya harus dituruti. Siapa lagi yang senekat dirimu, hanya karena bicara beberapa kata tambahan. Apa itu sepadan? Sepadan. Bagaimana bisa? Sudah kukatakan padamu sejak lama aku ingin melayani tuan muda. Kedua, aku ingin menjadi wanitanya. Siapa kau berani menghalangi masa depanku, kakak kedua? Apa kau tidak pernah berpikir untuk menebus kebebasanmu dan pergi? Mimpi di siang bolong, apa yang kau bicarakan? Kita terlahir sebagai budak. Kita adalah milik para majikan. Setiap keluarga besar bergantung pada pelayan turun-temurun. Bagaimana mungkin kita bisa menebus kebebasan begitu saja? Kakak, di kaki Gunung Kuil Kekaisaran, ada toko tahu, keluarga Wang dikelola oleh seorang wanita. Dia mengantar tahu ke kuil, dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Di kaki Gunung Kuil Kekaisaran dia mendapat perlindungan dari kuil. Bagaimana orang yang tidak punya sandaran bisa hidup seperti itu? Terima kasih kakak kedua. Qinghe, berjanjilah padaku jangan pernah menghalangi jalanku lagi. Atau hubungan persaudaraan kita berakhir sampai di sini. Aku tidak ingin kau berakhir seperti kakak tertua. Xu Qinghe, kakak kedua. Kau tidak akan menyesal, kan? Tentu saja tidak. Baiklah. Derajat wanita itu rendah, di era dengan hierarki yang ketat. Seseorang bahkan tidak bisa menjamin kelangsungan hidupnya, apalagi bermimpi menjadi satu-satunya cinta seorang pria. Tidak ada kebebasan, tidak ada perasaan yang tulus. Mati di ruangan ini, ternyata tidak seburuk itu. Belum saatnya. Jaga sikapmu. Tuan muda kedua, saya kesini atas perintah nyonya untuk memberitahu Anda, Tuan muda kedua selir. Anda kurang sopan santun, Tuan muda kedua. Dia sudah tidak patuh. Saya khawatir dia tidak akan melayani Anda dengan baik. Nyonya ingin, atas nama Anda, memberinya pelajaran etika yang pantas. Tuan muda kedua. Nyonya. Kembalilah dan beritahu ibuku orang-orangku. Akan aku didik sendiri, aku akan datang memberi hormat besok. Bagaimana hasilnya tuan muda kedua pergi sambil menggendong selir Shu? Dia memintaku untuk memberitahu Anda, Nyonya. Orang-orangnya akan dididik olehnya sendiri. Tuan muda kedua akan datang memberi hormat besok. Putra durhaka itu memang selalu sulit diatur. Sudah dewasa pun dia masih membuatku kesal. Hanya demi seorang selir rendah, berani bersikap seperti itu pada ibunya sendiri. Seharusnya aku tidak membiarkannya dibesarkan oleh nyonya tua. Itu membuatnya jadi begitu angkuh. Tuan muda kedua. Saya akan membersihkan luka dan mengoleskan obat untuk selir. Tinggalkan barang-barangnya dan keluar. Belum. Ada apa-apa kau mau membiarkan bokongmu membusuk begitu saja? Jangan merepotkan diri Anda, Tuan Muda, biar Bitao saja yang melakukannya. Bitao adalah pelayanku, bukan milikmu. Karena sekarang kau adalah milikku. Meski kau dalam keadaan seperti ini, aku akan melihatnya jika aku mau, bukan kau yang memutuskannya. Bokongmu itu sudah seperti kesemek busuk. Apa kau pikir aku senang melihat ini? Kudengar kau pergi ke tempat ibuku hari ini, membuat keributan besar. Kau bahkan belum resmi menetap sebagai selirku.
tapi sudah berani mengatur siapa yang boleh ada di kamarku. Kau benar-benar perlu belajar tata krama. Selir macam apa? Yang berani menyinggung tuannya seperti dirimu. Orang yang lamban sepertimu ternyata mengharapkan kasih sayang eksklusif dariku. Huangxing itu cukup cantik, dan dia pandai membuat kue. Dia akan sangat berguna jika ada di kediaman ini. Jika kau memohon padaku, aku mungkin akan mempertimbangkan kembali untuk menerimanya. Wei. Apa yang Tuan Muda kedua katakan benar-benar sungguhan. Tuan tidak sedang membohongiku, kan? Aku selalu menepati kata-kataku. Kakak kedua. Kakak keduaku itu. Dia sangat baik hati kakak kedua. Aku sudah berjanji padanya. Lihat betapa cemburunya dirimu, bahkan kakakmu sendiri pun tidak bisa kamu toleransi. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan menerimanya. Sudah, jangan menangis lagi. Bitao, ganti semua perlengkapan tidur ini. Baik. Tuan Muda kedua. Kamarku ada di pavilion samping sebelah. Di kamar itu tidak ada pemanas lantainya. Apa kamu mau berubah dari kesemek lembek menjadi pir beku? Dasar genit. Sudah kuduga pelayan nakal ini mengincar ketampananku. Tertangkap basah lagi, kan? Belum. Orang lain punya selir untuk menghangatkan tempat tidur. Dasar pelayan nakal, kamu dingin sekali seperti balok es Tuan Muda yang harus menghangatkanmu. Tuan Muda. Aku hanyalah kesemek busuk yang tidak seharusnya Anda sentuh. Begitu kesemek busuk ini sembuh, Tuan Muda akan memberimu pelajaran. Ada apa ini mengganggu mimpi indahku sepagi ini? Kerutan di wajahku bisa bertambah 3. Aku lihat wajah ibu hari ini tampak berseri-seri. Dibandingkan dengan para pelayan di ruangan ini, ibu tampak lebih menawan dari mereka semua. Mana mungkin ibu punya kerutan? Kamu ini pandai sekali merayu. Ayahmu yang membawa teh ini pulang. Katanya, ini hadiah dari seorang murid. Ambillah kalau kamu suka. Terima kasih atas kemurahan hati ibu. Heir ini Huangxing, pelayan yang selalu bersamaku. Dia orangnya jujur dan cekatan, dan dia secantik bunga. Biarkan dia ikut denganmu hari ini, entah itu melayani di kamarmu atau hal lainnya, dia akan melayanimu dengan baik. Ibu aku sudah punya satu di kamarku. Dia sangat cocok denganku. Aku tidak punya tempat untuk orang lain lagi. Apa kurangnya Huangxing dibanding pelayan kasar itu? Dia cuma sedikit manis saja. Si bodoh yang berpikiran dangkal ku dengar selain menjaga api dan mencuci sayur. Dia tidak tahu apa-apa lagi apa bagusnya dia. Hanya karena dia manis, dia punya 2 lesung pipit saat tersenyum. Sekali melihatnya, kau bahkan tidak butuh gula lagi. Ibu, kalau tidak ada hal lain lagi, aku akan pergi bekerja. Huangxing, apa yang kukatakan padamu sebelumnya tidak akan terjadi. Terima kasih, Nyonya, tapi Tuan Muda tidak menyukaiku. Itu karena aku tidak cukup baik. Kakak, ibu ada apa ini? Kakakmu sedang dalam masalah besar. Belum.
semalam telah berlalu. Kesemek yang memar itu kini sudah membeku. Begitu kulitnya dikupas, aku penasaran bagaimana rasanya. Kamu jelas-jelas sudah bangun, kenapa pura-pura tidur saat melihatku? Aku malu sekali bertemu Tuan. Coba kulihat wajahmu. Apa yang perlu dimalukan? Menurutku kamu terlihat sangat cantik dan manis, seperti kesemek kecil yang manis. Luka di bokongmu itu, tunggu aku pulang malam ini untuk mengoleskan obat padamu. Jangan biarkan Bitao yang melakukannya. Tuan kenapa begitu? Kesemekku. Mana boleh kubiarkan orang lain menyentuhnya. Coba tebak apa yang baru saja kulakukan. Aku tidak bisa menebaknya. Karena kamu, selir kecilku begitu cemburu. Aku terpaksa menolak ibuku. Kalau kakak kedua tahu soal ini, dia pasti akan sangat kesal. Tuan pengasuh Lin dan kedua saudari Nona ingin menjenguknya. Tuan, bolehkah aku bertemu? Bolehkah aku bertemu ibu dan saudari-saudariku? Belum saatnya. Berikan aku senyuman. Jika aku senang, tentu saja aku akan setuju. Dikabulkan. Dan satu hal lagi, jaga baik-baik pantatmu itu untukku. Aku berangkat kerja dulu. Terima kasih, Tuan Muda kedua. Ibu tidak menyangka, putri bungsu. Ibu ternyata tinggal di kamar utama yang begitu besar. Sekali lihat saja sudah ketahuan. Ini adalah tempat tuan muda. Kedua biasanya tidur. Sepertinya putriku sangat disayangi oleh tuan muda kedua. Selir, saya akan berjaga di luar. Jika Selir butuh sesuatu, panggil saja saya. Cinghe, biar ibu lihat lukamu. Dasar anak bodoh, kenapa kamu berani menjawab nyonya? Selama 16 tahun ini di sisi ibu, kamu tidak pernah menderita seperti ini. Sekarang kamu harus menanggung segala macam penderitaan, ditusuk dan dipukuli. Ibu membawakan bakpao kacang merah dan kue manis. Ibu tidak tahu apakah kamu sudah makan. Kalau sudah, kamu bisa memakannya nanti saat lapar. Makanan manis tetap enak meski sudah dingin. Sepertinya kamu belum makan. Pelan-pelan makannya. Bukannya tuan muda, kedua tidak menyukaiku. Ini tidak ada hubungannya denganmu, dengan watak tuan muda. Bukan berarti perkataan sembarang orang bisa membuatnya menerima seseorang. Sudah lama aku tidak bertemu kakak sulung. Bagaimana kabar kakak sulung akhir-akhir ini? Kabar kakak sulung cukup baik. Adikku, sekarang kakak sulungmu sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Mungkin sekarang hanya kamu yang bisa membantu. Ada apa dengan kakak sulung? Kakak sulung hamil lagi, tuan muda sulung dan nyonya muda sulung tidak membiarkannya melahirkan bayi itu. Tapi kali ini jika dia keguguran lagi, dia tidak akan bisa hamil lagi. Tunggu. Adikku, dengar tuan muda Liang sangat memanjakanmu, bisakah kau membantuku? Minta tuan muda Liang bicara dengan tuan besar agar dia mau menerimaku dan membiarkan anak ini tetap ada. Aku tidak punya cara lain. Tidak ada orang lain yang bisa kumintai tolong. Bagaimana mungkin aku tidak setuju? Bahkan jika aku harus menghadapi Liang Heiyun dan memohon sambil berlutut, bahkan jika aku harus dipukul lagi, bahkan jika aku harus membuang harga diri dan martabatku, aku harus memohon demi kakak. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Kak, aku akan memohon pada Tuan Muda Liang. Syukurlah aku masih memilikimu. Sudah larut aku dan saudara-saudaramu, masih ada pekerjaan, kami pergi dulu.
Tuan Muda Liang. Ini adalah bakpao kacang merah buatan ibuku, rasanya sangat manis. Silakan dicoba, Tuan Muda. Tumben sekali kau begitu perhatian. Apa kau mencoba merebut makanan dari mulut bangau ini? Belum. Si manisku, jadi begini cara menikmati dirimu. Katakan, apa permintaanmu padaku? Tuan, kakak perempuanku adalah selir Tuan Besar. Dia sekarang sedang mengandung anaknya, tapi Tuan Besar tidak menginginkannya. Tapi kakakku sudah pernah kehilangan 5 anak. Jika dia kehilangan yang ini juga, dia tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Aku mohon padamu, Tuan, bisakah Tuan membujuk Tuan Besar agar membiarkan kakakku mempertahankan anak ini? Tuan, Aku tidak akan ikut campur dalam urusan pribadi kakakku. Tuan, aku mohon padamu. Aku tidak punya orang lain untuk dimintai tolong, hanya Tuan yang bisa membantuku. Aku berpikir, karena Tuan begitu gagah dan kuat, serta tak tertandingi dalam kebijaksanaan dan keberanian, Tuan bisa mencapai apapun. Itulah sebabnya aku meminta bantuan Tuan. Pantas saja pria-pria tua yang cerdik di istana itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh selir-selir cantik mereka melalui bisikan di ranjang untuk melakukan perbuatan kotor. Aku baru menyadari betapa manisnya mulutmu itu. Tuan, hari ini apakah Tuan masih akan mengoleskan obat untukku? Tidak. Tidak. Aku bilang aku akan mengoleskan obatnya dan aku pasti akan melakukannya. Pantatmu sendiri sudah babak belur, tapi kau masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan kakakmu. Saat aku masih kecil, kakakku yang membesarkanku. Kau dibesarkan oleh kakakmu, mulai melayani kakak sulungku sudah lama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkanmu? Terkadang saat hari raya ibu tidak bisa menjagaku, dan dia khawatir karena aku masih sangat kecil, jadi kakakku sesekali akan menyelundupkanku ke kediaman Tuan Muda Sulung. Pantas saja kakakku menyukainya saat itu, jadi kau dan kakakku bisa dibilang teman masa kecil. Kenapa kau diam saja? Apa kau sedang berpikir tentang bagaimana kau dan kakakku bermain bersama saat masih kecil? Tuan, aku bodoh saat masih kecil, aku tidak ingat apa-apa. Aku sama sekali tidak bisa mengingatnya. Sekarang pun aku masih agak bodoh. Tuan, meskipun aku bodoh, setidaknya aku memilikimu, cukup kau saja yang pintar. Kalau begitu, bisakah kau tolong bantu kakakku? Urusan pribadi kakakku bukan hak seorang adik untuk ikut campur. Hari ini aku sudah sangat lelah, dan aku masih harus mengoleskan obat untukmu. Bukannya merasa kasihan padaku, kau malah membicarakan omong kosong ini, tidurlah. Apa kau menyerah begitu saja? Aku bukan bajingan tua lagi. Kalau begitu, aku bajingannya. Lanjutkan. Belum. Tuan Muda Kedua, aku teringat kakakku, dan tiba-tiba aku merasa lemas lagi. Tuan Muda Kedua, apa Anda benar-benar tidak bisa membantu kakakku? Kau agak lambat. Tapi kau sangat berani seperti singa. Lalu, soal kakakku. Diamlah sekarang. Jadi, apakah jawabannya ya, Tuan Muda Kedua? Ya sudah kubilang ya. Lanjutkan.
Kakak, kenapa pagi sekali hari ini? Hari ini ada jadwal ke istana. Tentu saja aku harus berangkat jam segini. Kak, akhir-akhir ini apa ada kabar baik? Katakan saja apa maumu, jangan berbasa-basi denganku. Masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Sejak kecil, setiap kali kau merasa bersalah, kau akan bertingkah gelisah seperti ini. Aku dengar bahwa pelayanmu sedang hamil. Dia... Sekarang kakak ipar sudah melahirkan 2 keponakan laki-laki. Jika karena ini bertambah lagi 1 keponakan laki-laki, atau bahkan seorang keponakan perempuan, itu pasti akan sangat luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa urusan pribadiku bisa kau ketahui secepat ini. Sepertinya jangkauan pengawal kota kekaisaran benar-benar mencakup segala hal di ibu kota. Tentu saja pengawal kota kekaisaran tidak mengurusi urusan pribadimu, Kak. Tapi sebagai adikmu, menunjukkan sedikit perhatian pada garis keturunan keluarga adalah hal yang wajar. Memiliki anak tidak sesederhana yang kau bayangkan. Aku tidak akan membuang waktu lagi untuk ini. Aku sedang terburu-buru untuk pergi ke istana. Kau adalah orang yang memegang kata-katamu. Tapi kau memang mengatakannya. Cara Liang Heiyun menyampaikannya benar-benar membuatku dalam posisi yang sulit. Hong Mei memang seorang pelayan ranjang yang sudah lama bersamaku. Tapi mengenai memiliki anak, Tuan, apakah ada sesuatu yang ingin Tuan katakan padaku? sekarang dia hamil lagi. Kenapa kita tidak membiarkannya melahirkan kali ini? Bagaimana menurutmu? Tuan, membiarkannya melahirkan tidak masalah. Itu juga akan memberikan adik laki-laki untuk Dee dan Shanner. Tapi kemudian aku berpikir, bagaimana jika itu perempuan? Bukankah dia nantinya akan mengambil gelar putri sulung kita? Ada benarnya juga. Kalau begitu kita ikuti aturan biasanya saja. Nyonya, tolong kasihani saya. Anak Tuan bukan untuk pelayan ranjang sepertimu, untuk kau simpan sesukamu. Nyawa rendahan sepertimu tidaklah layak. Tendang perutnya beberapa kali. Nyonya, ada yang tidak beres. Belum. Nyonya, tolong hati-hati. Bisakah ibu berikan uangnya pada Kuan Fang agar dia bisa pergi keluar dan membeli beberapa obat penguat Nyonya? Hong Mei telah menyinggung Nyonya muda sulung. Saat ini, tidak ada yang diizinkan untuk menjenguknya. Jika tidak, itu akan dianggap tidak menghormati Nyonya muda sulung. Membeli obat-obat penguat ini pun akan sia-sia. Apa yang terjadi di sini? Kau tidak melihatku sehari saja, dan kau sudah sangat merindukanku. Aku tidak ingin kesemek busuk sepertimu, tetap membusuk sampai setelah tahun baru. Tuan muda kedua. Kakakku kehilangan bayinya. Tuan muda kedua, apakah Anda membantu kakakku dengan meminta bantuan dari Tuan muda sulung? Apa aku terlihat seperti seseorang yang tidak menepati janji? Aku adalah pria yang memegang kata-kataku. Anak dari seorang pelayan kamar, menurut adat tidak seharusnya dipertahankan. Jika aku memaksakan diri agar anak ini lahir dan membuat kakak serta kakak iparku kesal hingga menyebabkan keretakan di antara kami, bagi anak ini dan kakakmu, jalan di depan hanya akan menjadi lebih sulit. Ternyata dia sebenarnya mempertimbangkan semua ini dengan serius. Bagaimanapun juga bagi kakakku, ini adalah jalan yang sulit untuk ditempuh. Baiklah, berhentilah menangis. Tuan muda kedua, bolehkah aku menjenguk kakakku? Dengan kondisi seperti ini, apa kau mencoba merangkak melewatiku? Itu akan jadi pemandangan yang menarik. Jika orang lain melihatnya, mereka akan mengira kamarku kedatangan siluman ulat gemuk tapi belum belajar cara berjalan. Kalau begitu, bolehkah ibuku merebus beberapa obat penguat dan mengirimkannya ke sana? Selama kau patuh. Tentu saja aku tidak akan menolak. Terima kasih, Tuan muda kedua. Berbaringlah yang tenang. Belum saatnya. Bitau. Di kamar samping sebelah, di dalam peti tempatku menyimpan pakaian, ada sebuah kantong kecil.
Di dalamnya ada sekitar 10 tael perak. Ambillah dan suruh seseorang pergi keluar untuk membeli jamu penguat wanita untuk pemulihan setelah keguguran. Ambil juga beberapa dosis obat untuk pendarahan hebat untuk berjaga-jaga, lalu berikan kepada ibuku dan minta dia mengantarkannya kepada kakak tertuaku. Aku sudah membicarakan hal ini dengan tuan kedua semalam, jadi lakukan saja. Terima kasih. Hong Mei. Hong Mei, bagaimana perasaanmu sekarang? Hong Mei, bangunlah, adik bungsumu mengirimkan obat untukmu, minum obatnya dulu. Ibu. Bangun dan minumlah obatnya, adik bungsumu yang membelikan ini untukmu. Kamu akan merasa lebih baik setelah meminumnya. Ibu, katakan pada adikku ini sudah menjadi nasibku, dulu aku menganggapnya aneh. Selalu membicarakan hal-hal aneh secara pribadi, dia tidak ingin aku menjadi penghangat ranjang. Dan dia selalu menasihati kakak kedua kita dengan cara yang sama. Dia selalu membuat kakak kedua kita marah. Tapi sekarang aku sadar adik bungsu benar selama ini. Dia mungkin terlihat naif. Tapi dia melihat segalanya dengan paling jelas. Melihatnya sekarang nasib adik bungsu. Mungkin yang terbaik dari semuanya tuan kedua menerimanya. Berhenti bicara omong kosong seperti itu. Adikmu memikirkanmu, dia peduli padamu, dan berharap kamu segera sembuh. Bitao, ada kabar tentang kakak tertuaku. Nona. Dari kediaman tuan pertama belum ada kabar yang keluar. Tuan kedua. Kakak dari selir Hong Mei, aku khawatir dia tidak akan selamat. Belum. Melihat kondisinya saat ini, jangan beritahu dia kabar apapun. Selama beberapa hari ke depan di kediaman ini, jangan biarkan orang luar masuk. Dan jangan biarkan dia keluar juga. Entah kenapa dia jadi lemah begini. Aku harus pergi meninggalkan ibu kota sebentar. Aku akan kembali sebelum malam tahun baru. Aku akan segera berangkat. Hati-hati di jalan, Tuan. Tetaplah di sini selama aku pergi dan pulihkan dirimu di kediamanku. Jangan cemaskan hal lain. Tunggu saja, aku menyelesaikan urusanku dengan patuh, lalu kembali untuk merayakan tahun baru. Oleskan salepnya dengan benar. Saat aku kembali nanti luka-luka di tubuhmu seharusnya sudah sembuh total. Kakak. Nona, waktunya sarapan. Ibu dan adik keduaku, apakah mereka datang berkunjung? Belum, mereka belum datang. Ada apa, Nona? Kenapa tiba-tiba dadamu sakit sekali? Nona harus banyak istirahat dan pulihkan diri dengan baik. Kalau tidak, saat Tuan kembali dan bertanya padaku, aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku akan ambil peralatan untuk membersihkannya dan membawakan porsi yang baru. Kenapa wajahmu begitu, Kak Bitao? Si Huangxing itu ada di luar lagi, kali ini dia memaksa ingin menemui Nona. Nona sedang tidak enak badan dan sudah berbaring, apakah ada masalah? Kak Bitao, kakakku sedang sekarat. Biarkan adik kecilnya ini menemuinya untuk terakhir kali. Belum. Huangxing, kita berdua hanyalah pelayan, kau harus tahu kalau di kediaman ini tidak ada aturan seperti itu. Datang seperti ini hari ini. Sudah agak melampaui batas. Kakak, akhirnya keadaanmu membaik. Apa itu karena obat yang dikirim oleh adik? Adik sangat beruntung. Masakanmu enak sekali. Dan kau juga cantik kelak. Kita akan minta Nyonya untuk mencarikan jodoh yang baik bagimu.
Kakak, Jangan cemaskan aku lagi. sayang sekali aku tidak melihat adik. Dia membelikan begitu banyak obat untukku. Itu sangat membuang-buang uang. Hongmei, berhentilah bicara. Istirahatlah saja dan atur napasmu. Belum. Ibu besar berbaik hati dan menyediakan peti mati sederhana untuk pemakaman Hongmei. Ibu besar juga berkata Bibi Lin harus beristirahat selama beberapa hari agar pulih kembali. Terima kasih atas kebaikan hati ibu besar. Nona, mau pergi kemana? Silakan kembali dan berbaringlah di tempat tidur. Tentang kakak tetuaku, apakah ada kabar sama sekali? Ku dengar, dia baik-baik saja. Bibi Lin sibuk selama 2 hari terakhir ini. Mengurus menu tahun baru dan mencicipi makanan. Itulah sebabnya, dia belum datang untuk menemui Nona Huangxing sedang membantu Nyonya memeriksa daftar inventaris. Aku sudah bisa berjalan sekarang, aku ingin keluar dan melihat-lihat Tuan Muda. Kedua, ingin Nona pulih sepenuhnya. Jika terjadi sesuatu pada Nona saat di luar, Aku tidak akan bisa menjelaskannya padanya. Aku hanya ingin keluar dan melihat sebentar. jika Tuan Muda kedua menyalahkan kita, aku yang akan dicambuk. Tolong kasihanilah aku, Nona. Asalkan Nona. Menunggu Tuan Muda kedua di sini. Dan menuruti perkataannya, saat dia kembali nanti Nona pasti sudah sembuh total. Dan bisa pergi keluar. Cuaca semakin dingin, aku belum bisa meninggalkan halaman ini. Ibu dan kakak keduaku juga Ibu belum dan kakak berkunjung. keduaku juga belum berkunjung. Sampai malam tahun baru. Nona, Tuan Muda kedua sudah kembali. Benarkah Kuan Fang kembali lebih dulu? Membawa 3 kereta barang. Kuan Fang bilang di antara kereta-kereta ini, ada hadiah untuk Nona juga Tuan Muda. Kedua harus ke istana dulu sebelum pulang ke rumah. Liang Heyun, sudah kembali. Sekarang, aku bisa menemui kakak tertuaku Tuan Muda. Kedua sangat suka kebersihan. Dia pasti ingin mandi dulu saat sampai. Aku akan memberitahu pelayan untuk menyiapkan air panas, lalu memberitahu dapur untuk menyiapkan hidangan favoritnya. Aku akan pergi bersamamu. Di luar sedang turun salju, sangat dingin. Tidak ada salahnya menunggu, sebentar lagi Nona. Aku akan mencari Bibi Lin. Aku harus keluar hari ini. Lukaku sudah sembuh, tidak akan bertambah parah lagi pula Tuan Muda. Kedua akan segera pulang. Jika dia menyalahkanmu, aku yang akan menanggung hukuman cambuk untukmu. Nona tidak boleh keluar. Kenapa sampai hari ini pun kamu masih saja melarangku keluar? Sebenarnya ada satu hal yang belum kukatakan padamu, Nona. Aku melakukannya hanya agar Anda bisa fokus pada pemulihan. Kakak sulung Anda, Hongmei, beberapa hari yang lalu, karena pendarahan hebat setelah keguguran, darahnya tidak kunjung berhenti. Dia telah tiada. Apa katamu? Kakak sulung Anda. Beberapa hari yang lalu meninggal karena pendarahan hebat setelah keguguran. Mohon jangan terlalu bersedih, Nona Nyonya Besar dan Nyonya Muda Pertama, serta Tuan Muda Pertama, semuanya memberi uang untuk pemakaman Inang Lin. Siapa yang butuh uang mereka, kakak sulungku? Hari apa itu? Hari apa? Itu adalah hari saat mangkuk Anda pecah. Tolong lepaskan, Nona. Minggir. Kenapa kamu lari? Kamu membuat keributan lagi setelah lukamu sembuh. Kakak sulungku sudah tiada.
Tidak. Ini seharusnya bukan takdirnya. Merekalah yang telah memangsanya. Wei. Wei. Su Qinghe. Lepaskan aku. Aku akan membawamu ke dapur utama. Ibu, Qinghe, ibu, kakak tertua sudah tiada. ini sudah takdirnya. Aku tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Dia tidak seharusnya mati, mereka melahapnya seandainya saja ada dokter. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak melihatnya untuk terakhir kali. Wei. Wei. Salam Tuan Muda. Kenapa Tuan Muda datang ke tempat seperti ini? Ini semua karena Qinghe yang menyulitkan. Dan membuat Tuan Muda khawatir. Tuan Muda. Qinghe bersikap begini hanya karena kakak sulungnya meninggal dunia. Dia sangat terpukul. Tolong jangan marah padanya Tuan Muda. Tuan Muda tolong bawa dia pergi. Apa yang kau racaukan? Apa yang aku racaukan? Kakak sulungku sudah tiada. Kau monster kau, bahkan tidak membiarkanku keluar dari halaman ini. Kau menyembunyikan kematian kakakku dariku. Kakak keduaku pasti datang mencariku. Tapi kau tidak membiarkan siapapun masuk untuk memberitahuku. Aku bahkan tidak sempat melihat kakak sulungku untuk terakhir kalinya. Dan kau bertanya apa yang aku racaukan. Hahaha. Kalian keluarga Liang tidak ada satupun dari kalian yang baik. Liang Jinyun itu munafik, tidak punya hati dan dingin, dan kau sama buruknya, tidak tahu malu dan mesum, kasar dan bejat. Pelayan kurang ajar, aku mengkhawatirkanmu. Kau mengurungku di sini, apa kau pikir bahwa aku hanyalah milikmu? Bahwa aku harus menerima perhatianmu dengan penuh syukur. Aku katakan padamu, aku tidak akan pernah menjadi milikmu. Turunkan aku. Jadi aku tidak tahu malu dan mesum. Kasar dan bejat. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Seberapa bejatnya aku. Bersambung. Su Qinghe, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Percayalah padaku, aku akan melakukan apapun padamu, sekarang juga. Su Qinghe, apa hubungannya kematian adikmu denganku? Aku sudah bicara baik-baik untukmu.
Kamu mengurungku di sini. Aku bahkan tidak sempat melihat adikku untuk terakhir kalinya. Karena aku dipaksa menjadi selirmu, aku bahkan tidak bisa menemui adikku. Untuk terakhir kalinya, kamu tanya kenapa aku jadi gila. Aku jadi gila karena dunia yang indah ini, aku tidak pernah ingin jadi selir siapapun. Kalau saja aku tahu bahwa jasa menyelamatkan nyonya besar. Dengan melindunginya dari tebasan pedang, akan berujung menjadi selirmu. Aku lebih baik mati terkena pedang itu. Mungkin dengan begitu aku bisa pulang. Pelayan kurang ajar. Kamu mau ciuman atau mau sekalian saja? Baiklah, silakan saja. Anggap saja, aku baru disentuh oleh seekor anjing. Aku ini manusia, aku tidak akan merendahkan diri ke level anjing. Keluar. Bawa barang-barangmu dan kembalilah ke dapur pakaian yang kamu pakai itu. Akulah yang menyuruh orang membuatnya untukmu. Apa kamu pikir bisa memakainya begitu saja, lalu pergi? Aku akan menunggu hari di mana kamu kembali dan memohon padaku. Bersambung. Ibu. Kenapa kamu di sini lagi? Dan kenapa kamu pakai baju kasar begini? Barusan. Apa Tuan Muda kedua menghukummu? Tuan Muda kedua menganggapku kampungan dan mengirimku kembali bekerja di dapur. Aku bukan lagi selirnya. Padahal nasibmu bagus jadi selirnya. Kenapa tiba-tiba dia mencampakkanmu? Tuan Muda kedua merasa aku ceroboh. Jadi dia tidak menginginkanku lagi. Mulai sekarang aku akan bekerja di dapur. Tidak apa-apa. Sekarang setelah kamu kembali bersamaku, aku akan tetap menjagamu. Nona Tuan Muda kedua pergi mengunjungi teman-temannya untuk tahun baru hari ini. Dia sangat mabuk dan sekarang merasa sangat tidak enak badan. Jadi dia memintamu untuk memasak semangkuk sup pereda mabuk Kuan Fang. Jangan panggil aku Nona lagi, perkataan Tuan Muda. Kedua sudah bulat, dia menyuruhku kembali ke dapur. Sekarang aku hanya pelayan dapur rendahan. Kalau begitu Nona Chinghe, tolong masakan semangkuk sup pereda mabuk untuk Tuan Muda kedua. Karena aku hanyalah seorang pelayan, tentu saja aku tidak bisa menolak. Saat ini dia hanya berusaha keras melawan yang sia-sia. Dan bersikap keras kepala. Nona Chinghe, silakan antarkan ke kediaman Zenggrong. Begitu kata Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua, Nona Chinghe sudah datang untuk mengantarkan sup pereda mabuk. Suruh dia masuk. Terima kasih, Nona Chinghe. belum. Tuan, saya sudah bawakan sup pereda mabuknya. Kemarin, kamu setengah telanjang dan hampir lari keluar. Kenapa hari ini kamu kembali? Karena Tuan yang memerintahkanku menyiapkan sup pereda mabuk. Benar sekali. Kontrakmu ada di tanganku. Apapun yang aku perintahkan, kamu harus melakukannya. Di penjaga kota kekaisaran. Banyak sekali orang yang mengutukku setiap hari. Kata-kata mereka jauh lebih kasar darimu. Aku hanya penasaran, bagaimana bisa pelayan sepertimu punya keberanian untuk bersikap selancang ini? Semakin kamu melawan, semakin aku akan memaksamu. Kamu memanggilku anjing. Hari ini akan kutunjukkan padamu seperti apa kelakuan anjing. Aktingmu sangat bagus. Di mata indahmu itu hanya ada kepolosan. Tidak ada yang bisa melihat pembangkangan yang tersembunyi di dalamnya. Kamu ragu ingin mengutukku atau tidak? Karena takut aku akan menjualmu atau menghukum keluargamu juga jika kamu bilang saja bahwa kamu menyerah, bahwa kamu bersedia menjadi selirku. Bahwa kamu bersedia tunduk padaku, aku akan melepaskanmu sekarang juga. Apa kamu pikir aku sangat menginginkanmu? Semakin kamu melawan, semakin aku ingin memilikimu, lebih baik kamu menyerah saja secepatnya. Mungkin jika aku cepat bosan padamu, aku akan melepaskanmu. Aku salah, aku telah keliru. Melawan hanya akan membuat keluargaku selalu dalam bahaya hukuman. Jika aku menuruti Liang Heiyun dan membiarkannya bosan padaku, mungkin aku akan bebas lebih cepat. Apa itu benar? Jika Tuan bosan padaku, maukah Tuan melepaskanku? Kembalikan kontrakku dan beri aku kebebasan.
Belum saatnya. Begitu aku bosan padamu, aku tentu saja akan membiarkanmu pergi dari kediamanku. Kemanapun kamu ingin pergi, bukan urusanku lagi. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai Tuan bosan padaku? Untuk orang sepertimu, 3 bulan saja cukup. Jadi sudahkah kamu memutuskan? Tuan, Anda harus menepati janji. Setuju Tuan akan bosan padaku dalam 3 bulan, Tuan akan memberikan surat kontrak kerjaku dan membiarkanku pergi. Kenapa harus sampai 3 bulan segala? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Si hidung belang ini. Ternyata ini pertama kalinya bagi dia. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Itu tadi cuma latihan. Selanjutnya, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Liang Heyun si brengsek itu, setelah latihan itu, dia seolah tiba-tiba jadi mahir, dia terus melakukannya sepanjang malam. Aku tidak mau makan. Sarapannya ada di sini, Selir, bangun dan makanlah jika lapar. Aku mau mandi. Itu benar-benar pertama kalinya baginya. Apa dia tidak seperti yang dirumorkan meskipun itu rumor? Terus kenapa? Di zaman ini, aku hanyalah seorang selir, hanyalah seorang burung yang selamanya terjebak dalam sangkar, tak peduli seberapa besar dia menyukaiku. Seberapa jauh dia bisa melangkah jika dia tidak memberikan kontrakku? Maka aku harus melarikan diri. Kamu harum sekali. Seperti aroma manis kesemek madu. Aku pergi ke perjamuan malam ini. Dan melihat apa yang dipakai orang lain di pinggang mereka, semuanya adalah kantong parfum sulaman tangan dari wanita mereka sendiri. Kamu juga harus menyulam satu untukku. Aku juga mau satu. Belum saatnya. Sulamkan saja burung bangau untukku. Berdiri di atas awan juga boleh. Kenapa kamu menunjukkan tanganmu padaku? Tuan, lihatlah tanganku, apa kelihatannya seperti tangan orang yang bisa menyulam kantong? Kenapa tidak tangan yang bisa menyulam kantong? Aku lihat tanganmu kecil dan lembut, sangat pas untuk memegang jarum sulam. Tanganku ini kapalan kalau memegang kain halus. Bahannya akan mudah rusak, tangan penyulam yang ahli. Itu lembut dan tidak kapalan. Itu cuma kapalan biasa. Besok aku akan suruh orang membawakan salep, oleskan selama 1 atau 2 minggu. Nanti akan jadi halus dan lembut lagi. Sudah lama tidak bertemu, Tuan Muda Liang mau beli untuk nyonya besar lagi ya? Untuk selir kesayanganku. Kami baru saja kedatangan banyak perhiasan baru, semuanya ada di lantai 2. Dia sedang menyulam kantong untukku. Belum. Belum. Coba aku lihat. Ambil ini.
Apa dia ayam aduan? Cepat tunjukkan pemidangan sulamnya padaku. Tadi aku lewat jalan selatan. Para pemilik toko di sana menghentikanku. Katanya mereka baru saja mendapatkan beberapa barang bagus dan memaksa agar aku melihatnya. Jadi aku dengan sabar melihat-lihat dan menemukan beberapa barang yang lumayan. Ini untukmu. Terima kasih Tuan Muda kedua. Buka dan lihatlah. Tusuk konde kesemek di dalamnya cukup bagus, pakailah, biar kulihat. Bagaimana menurut Anda, Tuan Muda kedua? Kau benar-benar seperti kesemek kecil yang manis. Aku bisa melihatnya, kau memang punya bakat menyulam. Selesaikan sekarang, aku harus membawanya besok. Tuan Muda kedua, pintunya masih terbuka. Mungkinkah di tengah musim dingin yang membeku, apa yang dia lakukan di halaman? Bukannya pintunya tidak boleh terbuka? Tapi hanya aku yang boleh melihat tubuhmu. Bahkan bunga dan rumput di luar pun tidak boleh melihatmu. Belum. Aku sudah bangun kok, kenapa kamu masih berbaring di sana? Apa kamu tidak tahu aturan menjadi seorang selir? Biarkan aku tidur sebentar lagi. Kamu benar-benar tahu cara bersikap manis. Begitu saja 3 bulan berlalu dengan cepat, tapi Liang Heyun masih tetap sama antusiasnya seperti saat awal. Dan dia tidak pernah lagi mengungkit soal surat kontrak itu. Tuan Muda kedua. Kenapa kamu berdiri melamun di sana? Kemarilah. Bukankah kamu selalu ingin pergi jalan-jalan keluar? Hari ini aku akan membawamu melihat dunia. Kamu cukup berani juga. Kuda sebesar ini dan kamu sama sekali tidak takut. Aku tahu cara menunggang kuda ayahku yang mengajariku. Berkuda itu menyenangkan. Tuan Muda ketiga, lihat apakah itu Tuan Muda kedua Liang. Tuan Muda kedua, kenapa suasana hatimu begitu baik hari ini? Mungkinkah karena masa 3 bulan itu sudah berakhir? Aku bertemu beberapa kenalan. Tuan Muda kedua, aku sudah turun dari kuda. Premis dari masa 3 bulan itu adalah, aku akan merasa bosan padamu. Aku tidak menyangka bahwa bukan hanya aku tidak bosan padamu, tapi aku malah semakin tidak rela melepaskanmu. Belum. Pas sekali waktu makan, aku penasaran bagaimana selera Nyonya Muda. Apakah ada makanan yang dipantang? Aku tidak suka bawang putih, selain itu tidak ada lagi aku suka rasa asam manis. Asam manis apa tepatnya? Ikan asam manis, iga asam manis, akar teratai manis. Kamu benar-benar sangat suka makanan manis. Tambahkan satu lagi bakpao kacang merah kesukaan Nyonya Muda. Baik, Tuan. Aku mau menemui seorang kenalan. Aku akan segera kembali. Ini benar-benar seperti sangkar.
Kapan semua ini akan berakhir? Tuan, hidangannya sudah siap. Silakan masuk. Tuan, ini hidangan yang Anda pesan. Itu saja, terima kasih. Selamat menikmati hidangan. Masa 3 bulan sudah berakhir. Tapi aku masih belum bisa mendapatkan surat kontrak pelayanku. Tunggu sebentar. Belum. Gawat, tokonya kebakaran, Tuan Muda. Silakan segera pergi. Kenapa tiba-tiba bisa kebakaran? Di mana Heyun? Sepertinya langit sedang membantuku. Dia baru saja pergi. Lalu tiba-tiba terjadi kebakaran. Semua orang panik. Su Qinghe. Tidak mungkin aku hanyalah seorang selir rendahan. Dia adalah Tuan Liang yang terhormat. Dia tidak mungkin mempertaruhkan nyawanya demi aku. Su Qinghe. Jangan berani-berani mati meninggalkanku. Apa dia sudah gila? Lari-lari saja. Kalau aku tidak lari sekarang, aku tidak akan punya kesempatan lagi. Su Qinghe. Qinghe. Wait. Wait. Ada apa? Apa kau pikir nonamu sudah kembali? Kau pasti belum melupakannya, tapi dia sama sekali tidak memikirkanmu. Lihatlah. Dia meninggalkanmu begitu saja seperti ini. Tanpa sedikit pun penyesalan. Aku tidak tahu kenapa kau tidak berusaha lebih keras untuk menyenangkan nonamu. Untuk membuatnya bahagia, untuk memenangkan hatinya, agar dia tidak tega untuk pergi. Sekarang setelah dia pergi, apa gunanya merindu? Tuan Muda kedua, apakah Anda memanfaatkanku untuk menyalahkan diri sendiri? Wanita tidak berhati itu, mana mungkin dia terpikir untuk kembali. Sudah 6 bulan. Aku sudah mencari ke hampir setiap sudut ibu kota. Kemana sebenarnya kau pergi? Tuan Muda kedua, Nyonya Besar mengirim seseorang untuk mengundang Anda makan malam besok. Apa maunya ibu? Sejak 2 bulan lalu, saat Anda menjadi Markis Wuan dan pindah dari kediaman Liang Anda belum pernah kembali untuk makan. Sepertinya Anda sudah lupa. Tentang ibu Anda sendiri, Anda sekarang adalah Markis Wuan yang mulia. Tapi, kediaman Markis tidak memiliki seorang nyonya. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan Nona Jiang? Aku tidak tertarik. Di antara semua nona bangsawan ini, mungkinkah tidak ada satupun yang sebanding dengan pelayan rendah itu? Menurut penglihatanku, kau benar-benar sudah gila. Dia sudah pergi lebih dari sebulan. Mana mungkin dia akan kembali? Jangan bilang jika dia benar-benar kembali, kau berniat menjadikan selir itu sebagai istrimu, anak kurang ajar. Kau tidak benar-benar punya pikiran itu, kan? Keluarga Liang tidak sanggup membiarkan seluruh ibu kota menjadikan kita bahan tertawaan. Jika tidak ada hal penting lain yang ingin ibu katakan, aku mohon pamit. Jika engkau pernah melakukan hal seperti menjadikan selir sebagai istri, hal yang memalukan seperti itu, jangan pernah kembali lagi dan jangan panggil aku ibu lagi. Tuan Muda kedua, apakah Anda berniat pergi ke istana besok untuk meminta kaisar menjadikannya istri saku? Belum saatnya. Aku memakai nama Yuan Yang dan menjadi murid tabib Sun. Kehidupan yang nyaman dan bebas ini meskipun aku sibuk membantu guru di siang hari dan mempelajari kasus medis di malam hari. Inilah yang selama ini kuinginkan.
Kejadian besar di ibu kota ini sudah sampai ke telinga orang-orang di Jiangzhou. Hal semacam ini jarang terjadi, bahkan sekali dalam puluhan tahun. Tentu saja beritanya cepat tersebar. Apa sebenarnya yang sedang kalian bicarakan? Pernahkah kalian selama bertahun-tahun ini mendengar ada seorang pejabat mengangkat selir menjadi istri sahnya Tuan Muda? Kedua dari kediaman Adipati Liang adalah komandan pengawal kekaisaran pahlawan yang menjatuhkan keluarga Tan, yang sekarang telah diberi gelar Markis Wuan. Beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba mengajukan petisi ke istana mengatakan bahwa dia ingin menjadikan selirnya sebagai istri sah. Istana seketika menjadi gempar, bahkan Yang Mulia sampai gemetar karena marah. Lalu bagaimana? Yang Mulia tentu saja sangat murka. Markis Wuan adalah orang kepercayaan kaisar, tapi sekarang dia melakukan sesuatu yang begitu memalukan. Yang Mulia segera memerintahkan agar dia diseret keluar untuk dicambuk di gerbang istana sebagai pelajaran. Sepertinya di Wei Agung ada hukum yang mengatur hal itu. Jika seorang pejabat mengangkat selir menjadi istri, dia harus dicambuk di gerbang istana. Lalu, apakah Yang Mulia setuju? Mana mungkin Yang Mulia tidak setuju. Beliau sangat marah sampai-sampai hanya menyuruhnya diseret keluar dan dipukuli. Dan begitulah akhirnya. Tidak mungkin Yang Mulia menolaknya, tapi Markis Wuan menyeret dirinya kembali. Keesokan harinya, meskipun terluka, dia kembali ke istana untuk mengajukan petisi sekali lagi. Hasilnya tentu saja dia diseret keluar dan dipukuli lagi. Ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut sampai akhirnya Yang Mulia luluh, tapi beliau juga membebas tugaskannya dan menyuruhnya untuk merenungkan perbuatannya. Kabarnya selir itu adalah seorang pelayan dari kediaman Adipati Liang, terlahir sebagai pelayan rendah. Markis Wuan membebaskan orang tuanya dari kontrak budak mereka, sekarang mereka adalah rakyat bebas. Aku penasaran seberapa cantik luar biasa wanita itu. Orang tuaku akhirnya bebas. Kenapa dia sampai melakukan sejauh itu untukku? Aku tidak pernah. Apa Tuan Muda kedua benar-benar berniat mencari selir itu dan kemudian mengangkatnya menjadi istri sah? Tuan Muda sudah sangat menderita. Mungkinkah imbalannya tidak bisa didapatkan bersamaan mengangkat selir menjadi istri di hati Tuan Muda? Kedua, apakah itu dianggap sebagai imbalan? Sepertinya Tuan Muda kedua benar-benar setia padanya seorang. Kereta Nyonya besar baru saja tiba. Oh, pahlawan bagi semua selir di ibu kota. Kenapa kau berbaring tak berdaya di tempat tidur? Bukankah kau seharusnya segarang harimau dan pergi ke gerbang istana untuk dihukum? Kau malah ingin mengangkat seorang selir menjadi istri. Bahkan jika kau melakukannya, aku tidak akan pernah mengakui wanita rendahan ini sebagai menantuku. Tak seorang pun di kediaman ini akan menerimanya. Kakakmu, kakak iparmu, dan keponakanmu, ayahmu dan nenekmu, tak satu pun dari mereka akan menerimanya. Jika memang begitu Ibu, sebaiknya Ibu pulang saja. Demi wanita rendahan itu kau bahkan tega meninggalkan ibumu sendiri. Sekarang Ibu yang meninggalkanku. Jadi maksudmu adalah, jika kami tidak menerima wanita rendahan itu, kau juga tidak akan mengakui kami. Melakukan semua ini demi seorang pelayan, aku benar-benar membesarkanmu sia-sia selama ini. Berhenti memanggilnya pelayan, namanya adalah Su Qinghe. Sekarang kau berani membentak ibumu demi wanita sialan itu. Baiklah, jangan pernah datang menemui kami lagi. Demi selir itu, Tuan Muda kedua telah melakukan segala tindakan. Pembangkangan yang mungkin. Tuan Muda kedua, keberadaan selir itu telah ditemukan. Dia saat ini berada di Jiangzhou menggunakan nama samaran Yuan Yang. Belum. Cuma, demi melihat pelayan itu, Tuan Muda kedua bertahan selama setengah bulan masa pemulihan, tanpa melangkah keluar pintu sedikit pun. Dia bahkan mengirim orang untuk mengawasinya setiap hari. Sekarang saat dia akan berangkat, dia tiba-tiba bersemangat kembali menjadi Tuan Muda kedua yang gagah. Mari kita ke apotek keluarga Sun di Jiangzhou. Kamu tunggu di sini, jangan ikuti aku.
Wei, Yuan Yang, ada pasien hari ini katanya keadaan darurat. Seseorang diutus untuk mengambil obat. Aku sudah menulis resepnya. Tolong bantu aku mengantarkannya. Baik guru, aku akan pergi sekarang juga. Tabib, tuanku sepertinya sekarat, tolong datang dan periksalah. Lepaskan. bagaimana aku bisa melepaskannya? Kau ingin aku melepaskannya bagaimana? Kalau aku lepaskan, kemana lagi kau akan pergi untuk melarikan diri lagi ke tempat di mana aku tidak bisa menemukanmu? Kembalilah ke ibu kota bersamaku. Aku akan pergi ke keluarga Shu untuk melamar, lalu dengan tandu pengantin yang megah, aku akan menyambutmu masuk ke rumahku. Kau akan menjadi istri utamaku. Hanya karena kau ingin menikahiku, bukan berarti aku akan setuju. Aku sudah membebaskan keluargamu dan memulihkan status rakyat jelatamu. Aku bahkan menghadap kaisar dan mendapatkan izinnya, apalagi yang kau inginkan. Aku tidak ingin apa-apa. Aku tidak mencintaimu sedikit pun. Aku tidak pernah ingin menjadi wanitamu. Aku tidak ingin menjadi istrimu. Dan aku paling benci saat kau menyebut dirimu tuan, selalu tuan ini dan tuan itu. Kau berbohong. Dasar pembohong kecil, kau tidak pernah jujur, aku tidak percaya padamu. Apa bagusnya menjadi istrimu? Apakah ada hal baik sama sekali? Siapa yang tahu berapa banyak selir yang akan kau ambil di masa depan? Jika aku menikah, suamiku harus hanya memilikiku. Dan tidak ada orang lain, tidak ada pelayan kamar, tidak ada selir, tapi itu mustahil di sini. Jadi aku tidak akan menikah dengan siapapun, terutama tidak denganmu. Kenapa? Karena kakak perempuanku meninggal di keluarga Liang. Tidak. Jalankan tugasmu dengan baik selama 6 bulan ini. Sebagai Markis Wuan, aku juga akan mengikuti guruku dengan setia. Sebagai seorang murid, tidak ada orang yang tidak bisa digantikan. Jadi mengapa harus memaksakannya kepada seseorang yang tidak mencintaimu? Aku bersikeras untuk memaksanya. Liang Heiyuan. Aku tidak menangani masalah kakakmu dengan baik. Maafkan aku, bahwa seorang bangsawan ibu kota akan membungkuk kepada seorang gadis biasa. Dan meminta maaf, mana mungkin itu terjadi? Bukankah mereka semua merasa tinggi dan berkuasa, mengapa dia harus meminta maaf padaku? Apakah ini hanya agar bisa meniduriku? Dia sebenarnya serius. Ini bukan hanya soal seks. Dia benar-benar menyukaiku. Dia sungguh-sungguh ingin menikahiku. Dia benar-benar merasa bersalah soal kakakku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bukankah menawarkan posisi istri sudah cukup adil, tanpa ada selir atau pelayan lain? Lagi pula sekarang aku tidak punya siapa-siapa. Menurutku mereka hanya merepotkan dan aku tidak berencana memilikinya di masa depan. Bukankah kalian bilang kalau pembunuhan ayah adalah dendam yang tidak bisa didamaikan? Begitu juga dengan kematian kakakku. Liang Heiyun. Di antara kita akan selalu ada nyawa kakak perempuanku. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa kamu ingin aku membunuh kakakku dan istrinya? Sekarang aku adalah Markis Wuan, tinggal di rumah tanggaku sendiri. Aku juga sudah memutuskan hubungan dengan keluarga. Kamu tidak perlu menemui mereka. Kita tidak perlu mengunjungi keluargaku. Mari kita jalani hidup kita sendiri saja ya. Karena kamu punya niat ini hanya menikahi seorang istri dan tidak mengambil selir. Tidak peduli seberapa buruk reputasimu di ibu kota ini. Nona-nona bangsawan yang ingin menikahimu, ada banyak sekali. Mengapa membuang waktumu padaku? Tapi aku hanya menginginkanmu. Aku hanya mau kamu. Bukan. Kau punya prasangka buruk padaku. Apa karena masa laluku, rumor, dan reputasiku? Aku hanya sedang bersandiwara. Sebagai komandan penjaga kota kekaisaran, aku harus akrab dengan orang-orang kelas bawah, mengenal mereka semua dengan baik. Untuk mengungkap rahasia ibu kota yang tersembunyi di setiap sudutnya, kau satu-satunya orang yang pernah tidur denganku seumur hidupku. Calon keturunanku yang tak terhitung jumlahnya hanya kuberikan padamu.
kembalilah ke ibu kota bersamaku. Aku akan kembali ke ibu kota, tapi saat aku kembali, itu untuk mengunjungi orang tua dan saudaraku di kediaman Shu, tidak. Kau juga harus pergi ke kediaman Markis Wuan. Dan kemudian kau akan mengurungku lagi. Kapan aku pernah bilang akan mengurungmu? Kau adalah warga yang bebas sekarang. Kau bisa pergi kemanapun kau mau. Tapi aku perlu tahu kemana kau pergi. Apa kau begitu membenciku, sampai kau sama sekali tidak tahan denganku? Bukan hanya kau tapi tempat ini. Aku ingin pergi dari sini, aku ingin pulang. Benar-benar tidak ada yang baik di sini. Tentu saja kau harus pulang. Meskipun keluarga Shu di ibu kota itu kecil, orang tua, kakak, dan adik laki-lakimu ada di sana. Tentu saja kediaman Markis Wuan lebih besar. Tapi aku juga punya rumah di sini. Orang tua dan saudaraku. Ibu sangat memanjakanku sejak aku kecil. Dia menjagaku di sisinya dan melindungiku saat aku tumbuh besar. Aku tidak pernah kekurangan makanan. Aku tidak pernah kekurangan pakaian. Mengapa takdir memperlakukanku seperti ini? Aku bisa meninggalkan kediaman bangsawan itu, tapi bisakah aku meninggalkan dunia ini? Sepertinya aku begitu serakah mendambakan kehangatan keluarga, tidak bisa melepaskan kehidupan sebagai Shu Qinghe ini, memutus segala jalan kembali. Tapi arus zaman ini bagaimana butiran pasir kecil sepertiku bisa mengubah apapun? Di mana aku tidur? Aku mabuk. Aku benar-benar tidak bisa jalan lagi. Seluruh tubuhku terasa lemas. Yuan Niang, apa yang terjadi? Wei. Tuan, aku tidak pernah memberitahumu. Nama asliku adalah Shu Qinghe. Asalku sebenarnya dari ibu kota. Seorang pelayan yang lahir di kediaman Adipati Liang. Kemudian aku menjadi selir Tuan Liang. Aku tidak rela menjadi selir yang bisa diperlakukan sesuka hati, jadi aku melarikan diri. Sekarang Tuan Liang sudah menemukanku. Aku akan kembali ke ibu kota bersamanya. Kamu benar karena melarikan diri, dan setelah kamu kembali. Dia bilang dia akan menjadikanku istri sahnya. Orang tuaku juga pelayan di keluarga Liang, tapi dia sudah membebaskan mereka. Sekarang mereka mengelola sebuah kedai makan kecil. Jika dia benar-benar bisa melakukan semua itu, bahkan aku pun harus mengagumi tekadnya. Kamu mau kemana? Kamu mengikutiku kemanapun aku pergi. Bagaimana jika aku mati? Apa yang akan kamu lakukan kalau begitu? Aku tidak sanggup mendengarmu bicara seperti itu. Jangan pernah mengatakannya lagi. Aku sedang berkemas untuk pulang. Apa yang sedang kamu lihat? Apakah ada sesuatu yang layak dilihat? Ini sama sekali tidak sebanding dengan ibu kota. Apakah kamu senang bisa pulang? Tidak ada tempat yang lebih baik daripada ibu kota. Bukankah begitu? Tentu saja aku senang bisa pulang. Sebentar lagi aku akan pergi ke keluarga Shu bersamamu. Kamu akan menunggu hari pernikahan kita di sana. Kali ini aku benar-benar akan menikahimu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Terlihat sangat lelah setelah perjalanan jauh. Tentu saja aku tidak segagah biasanya dan tidak setampan biasanya. Kamu menang. Apa maksudmu? Otak penjudi itu cuma segitu saja. Wajar saja kalau kamu tidak mengerti. Kematian kakak perempuanku adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Dan aku tidak akan pernah memaafkan kakakmu, kakak iparmu, ibumu dan nenekmu. Seluruh kediaman Liang ini, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini lagi. Rumahku ada di sini. Aku juga tidak ingin mati. Aku menghargai nyawaku dan ingin tetap hidup, agar seluruh keluarga baik-baik saja. Semua orang bilang bahwa apa yang telah kamu lakukan untukku sangat jarang ada di dunia ini. Mereka bilang demi aku, di ibu kota, kamu sudah kehilangan semua harga dirimu. Mereka bilang bokongmu dipukuli sampai hancur. Jika kamu bisa menerima kalau aku tidak akan masuk ke kediaman Liang, tidak akan menemui orang tua atau saudara-saudaramu, ataupun nenek dan kerabatmu, maka kamu boleh datang dan menikahiku. Aku tidak akan pergi dengan mudah lagi. Tidak ada permintaan lain untukku kalau begitu. Tidak ada. Jadi, saat kamu bilang tidak punya perasaan padaku dan sama sekali tidak mencintaiku, itu bohong kan? Dasar pembohong kecil, kamu memang paling pintar menipu orang. Aku memang paling pintar menipu orang. Sebaiknya kamu berhati-hati mulai sekarang.
Selesai.